Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Di sini kami dari Universitas Tidar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan melakukan kegiatan ya kayak wawancara lah podcast sama siswa-siswa SMP Negeri 8 Magelang. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Majadipa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Saya Lutfiana dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. dan juga Halo semuanya, perkenalkan saya Kalista Lovely Luneta, biasa dipanggil Lovely. Saya kelas 9 di SMP Negeri 8 Kota Magelang. Dan halo teman-teman, perkenalkan saya Alika Khairunnisa, biasa dipanggil Alika. Saya siswa kelas 8 dari SMP Negeri 8 Magelang. Oke, nah di sini tuh kita akan melakukan kegiatan penelitian, yaitu kita akan mewawancara ke salah satu siswa di SMP Negeri 8 Magelang. Nah ini tuh kita melakukan wawancara yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku organisasi, yang mana kita akan melakukan penelitian tentang inklusif dan juga keberagaman. Nah di sini kami mengambil studi kasus di SMP Negeri 8 Magelang. Mungkin langsung ke pertanyaannya aja. Di sini kita mengalir aja ya. Oke, siap. Untuk Mbak Lovely, mungkin saya mau sedikit bertanya tentang pengalaman belajar Mbak Lovely di SMP Negeri 8 Magelang. Terus bagaimana sih pengalaman Mbak Lovely ketika belajar di kelas dan juga ada teman-teman yang kayak normal gitu melihat Mbak Lovely? Oke, sebelumnya kayaknya kita jelasin dulu ya, kita cerita dulu latarnya. Kenapa aku bisa disebut sebagai siswa disabilitas? Nah, aku tuh termasuk disabilitas fisik yang dimana beberapa tahun silam itu aku sempat ada penyakit, yaitu adalah kanker tulang, yang dimana akhirnya mau tidak mau nih aku harus merelakan salah satu kaki kananku. Jadi di tahun 2019 aku menjadi disabilitas karena kakiku harus diamputasi, dan sampai sekarang aku itu pakai protestic leg atau kaki palsu gitu. Itu udah sekitar 6 tahun. Jadi sekarang udah biasa banget nih disebut sebagai disabilitas, pakai kaki palsu, kaki robot, udah biasa lah, udah makanan sehari-hari gitu. Nah, terus kemudian itu kan pertama kali jadi disabilitas tuh ketika SD. Mau masuk ke SMP nih. Nah, kita kan cari-cari dulu nih SMP mana sih kira-kira yang mau nih menerima anak disabilitas kayak aku. Bukan hanya menerima secara formal ya, tapi juga kira-kira tuh di sana tuh aku tuh dikasih fasilitas atau enggak, aku tuh dipermudah atau enggak nih kira-kira. Terus ketemulah di SMP Negeri 8 ini. Selain juga bangunannya itu tidak terlalu bertingkat-tingkat, SMP 8 ini kan juga luas ya. Jadi cenderung tidak banyak tangga, tidak banyak gedung-gedung yang bertingkat 2 yang aku harus naik-naik gitu. Nah, kemudian aku masuk ke sini, diterima waktu itu lewat jalur PPDB Cerdas, dan kemudian secara bertahap itu mulai diberikan fasilitas yang menunjang disabilitas. Awalnya tuh kalau misal kalian pernah ke SMP Negeri 8, jadi awalnya kalau di SMP 8 itu kan dia banyak tangganya tuh di daerah lapangan. Terus kemudian mau ke area kelas juga ada tangga. Nah, tapi kemudian karena hadirnya aku sebagai siswa disabilitas, akhirnya sekolahan itu sadar bahwa kita harus memberikan fasilitas yang sama nih kepada siswa yang normal dan siswa yang disabilitas notabene-nya. Kemudian di situ mulai dibangun bertahap. Aku kelas 7, kelas 8 tuh dimulai diwawancara nih kira-kira butuhnya apa. Nah, kemudian diberikanlah fasilitas seperti ada rem. Jadi ketika ada tangga di situ juga ada fasilitas rem. Jadi aku nggak harus naik turun tangga yang dimana itu kan butuh effort lebih. Terus kemudian juga ketika mau turun ke lapangan itu juga mulai dikasih rem gitu. Jadi aku mudah banget ketika di sekolah. Kemudian disediakan juga toilet disabilitas mulai tahun kemarin. Jadi akhirnya ketika aku kebelet buang air nih, aku nggak harus bingung cari harus ke toilet mana ya, karena kan aku harus pakai toilet duduk nih teman-teman. Jadi aku bisa akhirnya waktu itu fasilitas sekolah memberikan fasilitas berupa toilet duduk, toilet disabilitas gitu. Sebelumnya mau tanya, pas Mbak Lovely di toilet itu ada kayak temen yang nemenin atau mandiri kayak gitu? Nah, itu dia guys, kenapa disebut sebagai fasilitas yang
menunjang disabilitas itu ketika fasilitas itu mampu digunakan oleh seseorang yang disabilitas tanpa bantuan orang lain atau secara mandiri. Nah, karena aku bisa menggunakan itu secara mandiri, berarti itu juga dikatakan fasilitas itulah berhasil nih Betul. digunakan oleh siswa disabilitas. Jadi aku kalau misal ke toilet udah nggak perlu bantuan teman lagi, aku udah bisa mandiri kayak gitu. Berarti bisa dikatakan kalau SMP Negeri 8 Magelang ini berhasil. Iya, berhasil secara- banget, Oh. betul. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Mm-mm. terus kayak berarti apa sarana prasarana di SMP Negeri 8 Magelang itu termasuk baru ya? Iya, baru sekitar 1 sampai 2 tahun. Mungkin dari dukungan dari gurunya sendiri, apakah mendukung dari siswa difabel sendiri atau enggak? Iya, jadi guru itu juga selalu mendukung segala kegiatan anak disabel gitu di sini. Tidak ada yang di sini tuh dibeda-bedakan, tidak ada yang di sini dipandang sebelah mata. Semua anak baik yang normal maupun yang difabel itu dipandang sama dan mereka punya kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan sesuai dengan passion dan hobi mereka. Oke. Kalau dari teman-teman kamu sendiri itu Mm-mm. gimana interaksi kamu sama teman-teman kamu? Maksudnya ada perlakuan berbeda nggak dari teman-teman kamu gitu? Kayak dihindari atau kamu inilah? Nah, itu dia enaknya SMP Negeri 8 guys. Jadi di sini teman-temannya itu pada seru-seru banget. Mereka gak pernah nih membeda-bedakan kayak aku gak mau temenan sama dia karena dia tuh fisiknya kurang gitu. Mereka gak pernah kayak gitu. Mereka selalu nerima aku apa adanya. Dan mungkin tetap ada kali ya 1-2 orang tetap yang gak suka sama aku. Tapi karena aku juga sifatnya bodoh amatan, jadi aku juga gak peduli deh. Emang lo kasih makan gue. Jadi kayak ya udah gitu loh. Berarti kamu cukup nyaman ya di sini? Iya, nyaman banget di SMP Negeri 8. Nah, tadi siapa namamu? Alika. Untuk Mbak Alika sendiri, apa pernah interaksi nggak sih sama Mbak Lovely sendiri? Pernah, tapi yang nggak terlalu sering, Hmm. cuma sapa menyapa. Nah, tanggapannya Mbak Lovely sebagai siswa biasa menanggapi adanya sekolah difabel kayak gini, sarana prasarana tercukupi dan juga sebagainya, apakah mendukung atau enggak? Menurut saya sendiri, ini cukup mendukung karena dapat memudahkan akses untuk siswa yang mungkin memiliki kekurangan. Di angkatan kelas 8 itu ada nggak sih yang difabel juga? Kalau di angkatan kelas 8 sepertinya tidak ada. Oh, belum ada. Berarti kamu belum pernah menjumpai yang difabel itu di kelas ya? Ya, belum. Terus untuk lingkungan sekolahnya sendiri itu termasuk ramah untuk difabel apa enggak menurutnya Mbak? Menurut saya ramah. Oke. Terus kita kembali ke Mbak Lovely ini. Kita Boleh, mau tanya-tanya apa sih perasaan dan harapannya Mbak Lovely ketika masuk di SMP Negeri 8 Magelang? Nah, awalnya ketika masuk kan memang belum disediakan fasilitas Betul. untuk disabilitasnya. Nah, itu sempat adalah harapan untuk bisa nggak ya sekolah ini tuh menyediakan fasilitas untuk disabilitas, dan ternyata terwujud walaupun secara bertahap, tapi ternyata sekolahan itu benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswanya. Jadi harapan saya ke depannya ya semoga sekolah semakin bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan daripada setiap siswa kayak gitu. Berarti pas kamu kelas 7 itu belum sarana prasarana belum memenuhi ya? Mungkin iya sih, mungkin kayak masih banyak tangga, masih banyak kelas yang harus ketika mau ke sana tuh harus dijangkau lewat tangga kayak gitu sih, iya. Soalnya juga saya belum keliling-keliling ini, nanti bakal saya keliling-keliling. Harus sih keliling-keliling. Nanti sama kamu juga boleh sih. Siap, boleh. Berarti kayak tangga itu dihilangkan apa ditambah kayak gini? Ditambahkan rem. Oh, tuh. Terus ketika kamu mengalami kesulitan kayak kamu misal di pembelajaran itu sulit kah, atau pas kamu pertemananmu itu mengalami kesulitan, apa sih tanggapanmu kayak gitu? Kalau kesulitan sih sejauh ini nggak ada ya. Mungkin kayak aku ada cerita nih. Jadi ketika kayak misal aku harus ikut pelajaran olahraga. Betul. Nah, itu kan nggak memungkinkan ya buat Oke, aku betul. yang sebagai disabilitas gitu. Akhirnya kan aku butuh untuk ngobrol dengan guru. Orang tua aku juga butuh untuk bertemu dan ngobrol langsung nih sama guru gitu. Sama guru pengampu PJOK-nya. Nah, kemudian setelah ngobrol ditemukanlah kesepakatan kalau oke, Lovely akan kita kasih tugas pengganti. Misal yang teman-temannya praktek, Lovely akan diberikan tugas tambahan, misal ngebuat maket, ngebuat presentasi, atau apalah yang tidak melibatkan fisik. Nah, kan tetap ada ya 1-2 anak yang mungkin belum terlalu teredukasi dan paham tentang disabilitas. Akhirnya mereka mungkin akan ngerasa kayak agak
bukan iri sih, lebih ke apa ya, kayak ih kok Lofi diperlakuin beda sih, kok kita capek-capek keringetan lari-lari harus senam, harus ganti baju olahraga, harus kayak rempong, kok Lofi tinggal duduk manis dapat nilai. Nah mungkin di situ kali. Nah di situ pinter-pinternya aku aja sih sebagai yang emang disabilitas, ngobrol sama mereka, jelasin, nggak harus bikin mereka jadi suka sama aku, tapi paling nggak mereka akan ngerti nih perspektif aku, kenapa kok gurunya tuh ngasih aku keringanan kayak gitu. Oke, keren sekali nih Mbak Lovely ya. Berarti dari gurunya sendiri juga memberi tanggapan yang bagus, memberi iya. kayak mengganti, misal di PJWK mengganti kayak sebuah presentasi kah atau Betul, bikin iya. tugas karya tulis kayak gitu. Terus dari temennya Mbak Lovely tadi kan sudah cerita ada beberapa anak yang kayak nggak suka atau iri tuh. Nah itu mungkin tanggapannya Mbak Lovely agar mereka itu harus mengerti dengan keadaannya Mbak Lovely. Kalau dari aku sih mungkin pertama-tama kita ajak ngobrol ya, kayak kita kasih cerita dulu nih, aku tuh backstory-nya, latar belakangnya tuh gimana kok bisa akhirnya jadi disabilitas. Dari situ kan nanti mereka ngerti, oh ternyata Lovely itu bukan semata-mata duduk manis dapat nilai, dia ada latar belakangnya nih, ada historinya, ada sejarah panjangnya kenapa dia akhirnya bisa jadi siswa disabilitas yang harus diberikan keringanan tugas yang melibatkan fisik kayak gitu. Jadi ya intinya diajak ngobrol sih. Diajak ngobrol. Yes. Komunikasi ya. Komunikasi. Oke, komunikasi itu penting berarti. Penting nomor 1. Mungkin kembali ke Mbak ini, mungkin ada sih kayak nilai atau empati dari kamu menanggapi siswa yang difabel. Tentu saja ada ya, karena kita sebagai siswa yang tidak memiliki kekurangan justru lebih mudah melakukan sesuatu dibandingkan dengan mereka. Nah, di situ seharusnya kita juga bisa menghargai mereka, menghargai kekurangan mereka. Jangan mengejek mereka hanya karena kekurangan, karena setiap orang itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Manusia itu sebenarnya tidak ada yang sempurna. Betul banget, betul. Nanti sempurna kalau udah di surga. Bisa aja Mbak Lovely ini. Mungkin lagi ada gak sih harapan atau perasaan kamu tentang siswa-siswa yang menyandang disabilitas kayak gitu? Ada. Apa? Kan beberapa siswa ada juga yang mungkin masih tidak suka atau merasa iri terhadap siswa yang memiliki disabilitas karena mungkin mereka diperlakukan mungkin berbeda ya dengan mereka ya. Jadi saya berharap semoga semua siswa itu bisa menghargai siswa yang memiliki kekurangan karena mereka seharusnya merasa bersyukur karena mereka diberikan sesuatu yang cukup berbeda dengan yang memiliki disabilitas. Oke. Kalau boleh tahu kamu berarti ikut OSIS ya? Ikut ya. Ada sih kayak program OSIS itu yang mendukung siswa disabilitas kayak gitu? Mungkin mau ngadain sosialisasi kah atau apa kayak gitu? Kalau Sejauh ini. untuk sekarang saya masih kurang karena kan OSIS masih awal-awal ya, jadi belum banyak yang jalan. Kalau saya boleh ngasih saran sih seharusnya ada sih biar siswa-siswa disabilitas ini merasa nyaman, merasa aman di SMP Negeri 8 Magelang. Kan mungkin lihat dari latar belakangnya juga ada beberapa anak juga yang kayak mungkin menganggap remeh disabilitas kayak gitu. Makanya kita sebagai manusia juga harus memperlakukan sesama manusia. Mungkin dari kita memperlakukan orang yang disabilitas mungkin bisa timbal balik juga ke kita. Betul, iya. Mungkin malah disabilitas itu juga bisa membantu siswa yang lain juga. Seharusnya kita emang di sini tuh nggak ada yang tahu. Terus aku mau tanya-tanya lagi tentang sekolah-sekolah di SMP Negeri 8 Magelang ini. Pernah nggak sih ada kayak kamu mengalami kasus atau bullying, perundungan dari siswa lain kayak gitu? Kalau aku pribadi sih, aku belum pernah ya merasakan dan dibully gitu sama teman aku sih, aku belum pernah. Tapi kalau misal melihat itu mungkin beberapa kali ya, mereka mungkin niatnya bercanda, tapi aku ngelihatnya kayaknya udah berlebihan deh. Kayak ini udah nggak bisa dianggap sebagai bercanda dan ini udah masuk pembulian. Tapi balik lagi, aku yakin mereka sebenarnya tidak berniat untuk membuli. Itu adalah suatu proses di mana mereka tuh sebetulnya belum teredukasi aja. Jadi belum belajar gitu. Iya, yang penting tuh harus diedukasi, dikasih tahu ini tuh salah loh, ini tuh udah melewati batas loh. Intinya tuh kayak gitu.
Bagus sekali sih tanggapanmu kayak gini. Kamu ada pertanyaan lagi? Enggak sih, cukup. Terus aku sebenarnya juga pengen lebih mendalam sih tentang pertanyaan disabilitas. Boleh. Saya sendiri pun alhamdulillahnya dikudrat sama Allah jadi manusia yang gak kekurangan lah. Mungkin saya mau tanya-tanya pas kamu di kelas atau apa, kayak misal di kelas kan ada presentasi atau apa gitu. Nah kamu juga mesti dapat bagian ya. Iya. Terus kamu pas dapat bagian tuh kayak kerkom ya, kayak gitu tuh gimana, kamu ikut kerkom kah atau apa? Kalau kerkom tuh biasanya aku ngambil tugas yang emang biasanya aku tuh bagian otaknya emang. Jadi kalau misalnya nih ada tugas kerkom nih, aku kayak udah deh siniin, aku pikir nanti kalian yang presentasi atau kalian yang misal ada tugas kayak disuruh membuat suatu karya gitu. Biasanya aku tuh yang mikir kayak aku kayak pengen bikin ini bahannya ini aku list gitu. Contohnya apa contohnya? Contohnya apa ya? Waktu itu ada kayak kegiatan sebelum ini ada namanya P5. Oh, P5 kayak gitu Iya, ya. ada P5 itu disuruh bagian masak. Nah, terus di situ aku cuman kayak, aku bingung nih aku harus ngapain. Akhirnya di situ aku ngelis kayak aku pengen bikin apa, terus aku tulis bahan-bahannya, terus aku yang kumpulin duitnya, aku kasih ke teman aku, mereka yang belanja, mereka yang bikin, dan nanti di akhir aku yang bikin laporan, aku yang dokumentasiin kayak gitu. Jadi yang kelihatannya kayak melibatkan fisik banget tuh biasanya aku udah mundur deh aku. Dikurangi gitu ya. Berarti kamu gitu. malah lebih ke otaknya kayak gitu ya. Iya. Pikirannya kayak gitu. Bagus sih. Jadi ada kerjasama antara kamu sama teman-temanmu gitu. Betul, iya. Jadi kamu nggak merasa terbebani juga, temanmu juga nggak merasa terbebani adanya kamu. Iya, betul. Oke. Bagus. Kalau aku mau tanya kamu sendiri, semisal nih di teman sekelasmu ada yang penyandang disabilitas, nah apa sih tanggapanmu? Kayak kamu mau menemani kah atau mau kamu cuekin atau apa? Kalau saya sendiri seharusnya saya temani ya, karena mereka juga kan memiliki kekurangan, pasti juga membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan suatu hal. Nah, kita itu sebagai teman nggak boleh milih-milih teman nih. Betul. Jadi kalau semisal dia di istilahnya semacam dicuekin gitu, seharusnya kita bisa memberi Merangkul ya. apa? Merangkul. Oh ya, kayak merangkul kayak gitu. Oke. Soalnya emang perlu adanya edukasi sih sama siswa-siswa yang perlu lain, banget. sosialisasi atau sebagaimana lah, agar mereka teman-teman dari siswa-siswa biasa itu tahu keberadaan dari siswa yang disabilitas. Kadang karena cuma mereka kurang edukasi aja kadang kayak gitu. Terus kamu ada sih pengalaman yang kayak menurutmu memorable di SMP Negeri 8 ada gak? Pengalaman kalau aku tuh paling seneng biasanya kalau masalah-masalah kayak kerja kelompok sih, karena memang selain dari emang suka ngumpul sama teman-teman, aku suka kerkom itu karena ya kita mengabadikan momen gitu loh. Kita kan di sini selama 3 tahun, kita kan tiap kenaikan kelas kita rolling ya, beda kelas di sini lagi. rolling berarti? Iya, kita beda kelas lagi. Jadi kelas 7 tuh temennya beda, kelas 8 temennya beda lagi, kelas 9 beda. Aku tuh suka experience ketika harus nyari teman kelompok gitu. Walaupun kadang tuh kalau dulu ya itu aku sempat minder kayak ada nggak sih yang mau sama sekelompok sama aku gitu. Kayak aku tuh kan kayak beban gitu loh kalau aku dulu mikirnya kayak gitu. Cuma makin kesini, oh ternyata teman-teman aku tuh pada mau kok merangkul. Ternyata teman-teman aku tuh juga mereka sadar kalau aku walaupun punya kekurangan tapi aku punya kelebihan, dan kelebihan aku ini bisa menutupi kekurangan dari tiap-tiap anggota kelompok, dan begitupun kelebihan dari tiap anggota kelompok ini bisa menutupi kekuranganku. Jadi kita saling melengkapi kayak gitu. Saling melengkapi berarti intinya. Yes. Terus kamu ada kepikiran gak sih, kan kamu udah kelas 9 nih, mau lanjut di SMA mana atau apa? Nah ini sempat aku obrolin juga sama orang tua aku. Aku tuh awalnya kan bingung ya mau SMA di mana, karena sebagai seorang disabilitas, hal pertama yang dilakukan ketika mau daftar ke sekolah adalah ngecek sekolah itu, apakah sekolah itu tuh ramah disabilitas atau enggak. Mungkin secara formal mereka menerima aku sebagai siswa disabilitas, oke kamu diterima, tapi secara di dalamnya fasilitasnya, apakah aku kesulitan atau enggak, kan nanti yang mengalami aku sendiri ya. Jadi aku harus ngecek ke sana gitu. Sempat cek di Semansa di SMA 1, itu aku cek kayaknya tuh dia gedungnya itu tingkatnya lumayan banyak ya. Jadi ketika mau masuk kelas tuh harus naik tangga yang lumayan banyak, dan itu cukup melelahkan buat aku. Jadi akhirnya mungkin aku akan cari SMA yang lebih minim kali ya aktivitas naik turun tangganya. Mungkin di SMA 4 kali ya. Iya.
Berarti harus melihat fasilitasnya juga ya. Harus survei lingkungan dulu. Oke. Terus pas kamu di daftar di sini tuh Mm-mm. kayak gitu berarti ya, mensurvei Iya gitu. bener banget. Jadi aku sama orang tua aku datang ke sini, kita lihat-lihat dulu, terus diajak jalan-jalan sama kepala sekolahnya waktu itu kayak ini loh, ini tamannya kayak gini. Waktu itu sempet takut juga sih kayak ih kok banyak tangganya ya, cuman yakin deh pasti bakal bisa. Akhirnya Oke. bisa. Berarti buat teman-teman atau orang tua yang mempunyai anak disabilitas Betul. bisa sekali nih daftar di SMP Negeri 8 Iya. Magelang. Oke. Berarti SMP 8 Magelang itu sangat mendukung adanya disabilitas Sangat ya. mendukung, support, lingkungannya juga enak banget guys. Ini sampelnya ini sangat mendukung. Review sudah. Reviewnya. Mungkin kita sudah ya. Oke teman-teman, mungkin podcast kita, wawancara kita mungkin kita sudahi dari sini. Terus mungkin kita juga nanti mau keliling-keliling ke SMP Negeri 8 Magelang nih, mau lihat-lihat fasilitasnya kayak apa. Terus bagi orang tua juga yang mempunyai anak disabilitas bisa disekolahkan di SMP Negeri 8 Magelang. Betul. Di sini tuh katanya Mbak Lovely sarana dan prasarana itu sangat memadai banget buat disabilitas. Oke, mungkin kita akhiri saja podcast ini. Dari saya Mas Dipa cukup, dari teman-teman saya juga cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.